Shalom saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami mau merenungkan Roma 15 ayat 4 ya. Sebelum merenungkan, mari kita mengambil saat teduh terlebih dahulu. Bapa yang di surga yang kami kasihi, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pagi ini kami mengucap syukur atas kasih Tuhan yang tak terhingga ini. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan kepada kami. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Tahu. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Agung. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Tinggi. Terpujilah Tuhan Allah yang berfirman semuanya jadi. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Kudus-Kudus. Ya Aba, ya Bapa yang bertata di surga. Engkau adalah Allah yang kudus, yang mengajari kami kasih dan mengasihi kami umat-umat-Mu yang percaya dan beriman padamu. Tuntunlah kami di pagi hari ini dengan Roh-Mu yang kudus senantiasa mengajari kami jalan-jalan-Mu yang benar. Berkatilah kesehatan kami dengan tangan-Mu yang kudus, pekerjaan kami, pelancar langkah kaki kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus membawa kami ke jalan-Mu yang benar dan mengajari kami tentang hal-hal yang datang dari atas. Beri kami hikmat untuk menjalani kehidupan ini ya Bapa. Kami tahu kami orang-orang yang berdosa. Dengan kerendahan hati kami datang dan sujud menyembah Allah Bapa yang di surga dengan hati yang benar, perbuatan benar, dan pikiran benar. Ajarilah kami jalan-jalan-Mu ya Bapa. Pagi ini kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang tak terhingga ini. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu kepada kami. Berkatilah kami di pagi hari ini ya Bapa. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Roma 15 ayat 4 ya, saya bacakan. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Ya saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita orang beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita membaca kitab suci, membaca dan menghidupkan firman yang hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan berbuat baik untuk memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus memimpin kita di sepanjang hidup kita. Mengenai tokoh-tokoh PL, Paulus menyimpulkan semua ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan ditulis untuk menjadi peringatan bagi kita. 1 Korintus 10 ayat 11. Semuanya ini berarti penghukuman Allah atas perbuatan Israel, penyembahan berhala, pencabulan, dan ketidakpercayaan. Jadi sebagian besar adalah contoh buruk yang harus dihindari. Karena itu kita tidak boleh ragu mengecam perilaku beberapa hakim. Benar, Simson dan Yefta dipuji bersama para pahlawan imam di Ibrani 11:32, karena mereka setia kepada Yahweh. Tapi beberapa perbuatan mereka sangat menjijikkan. Simson berperilaku seperti remaja yang gemar belagak, dan Yefta tak patut mengorbankan anak perempuan untuk memenuhi sumpahnya, sebab pengorbanan anak merupakan salah satu kejahatan utama Kanaan yang dibenci Yahweh. Namun tak semua orang dan pemimpin Israel tersedot ke pusaran kejahatan umum.
Satu perkecualian yang elok adalah Rut yang kisah diceritakan langsung sesudah hakim-hakim. Elimelek dan Naomi bersama kedua anak laki-lakinya meninggalkan Bethlehem pergi ke tanah Moab karena paceklik. Keduanya kawin dengan perempuan Moab. Salah satu Rut. Dengan berlalunya waktu, ketika suami itu meninggal dan Naomi tinggal bersama dua menantunya. Salah satu menantunya pulang ke keluarga di Moab, tapi Rut menolak pergi. "Bangsamulah bangsaku," kata Rut. Katanya kepada Naomi, "dan Allahmulah Allahku." Rut 1 ayat 16. Jelas Rut mempercayai Yahweh yang di bawah sayapnya dia telah datang berlindung. Rut 2 ayat 12. Kemudian oleh serangkaian pemeliharaan ilahi yang ajaib, muncul Boas, sanak keluarga Naomi, yang kemudian menjadi suami Rut. Mereka nenek moyang buyut Daud. Kitab Rut kisah mengharukan tentang kesetiaan di tengah ketidaksetiaan umum, seberkas cahaya di tengah abad kegelapan zaman hakim-hakim. Ya, marilah kita orang beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Semasa kita hidup, ya kita saling mengasihi ya. Seperti yang tertulis, "Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri, dan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan segenap jiwamu yang baik." Marilah kita mempersembahkan perbuatan baik untuk memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Masa kita masih ada di dalam dunia ini, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Biar Roh Kudus memimpin kehidupan kita. Kita membaca firman Tuhan, menghidupkan firman Tuhan di kehidupan kita sehari-hari ya. Jangan lupa mengucap syukur, berdoa setiap hari ya. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang hari ini. Amin.